Tapi saya selalu ingin membawa pesan perubahan untuk negeri ini. Salah satunya pesan perubahan saya adalah rekrutmen pejabat, rekrutmen PNS no pungli. Kebijakan Pemda tidak ada pungli sama sekali, itu dikawal langsung oleh Bupati Kero. Dan ini kita mau terus-menerus kita wariskan, tidak ada pungutan liar dalam rekrutmen apapun. Tidak boleh orang miskin dibuat jadi lebih miskin di tanah Kero. Sambutan Bupati Kero sekaligus menutup diklat prajabatan kepada Bapak Peter Kusbager SHUD MUP kami persilakan. Pimpinan DPRD Kabupaten Kero, Bapak Bentus Kano, Wakil Ketua 1 yang kami hormati, Kepala BPSDM Provinsi Papua yang mewakili, Forkopimda Kabupaten Kero, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang diwakili oleh Perwira Penghubung yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kero, Ibu Yani Kusbager, Bapak Pela Sekda Kero yang kami hormati, para pimpinan OPD, kepala badan, kepala dinas dan kepala distrik yang hadir juga yang kami hormati, para ujian suara yang kami hormati, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hadirin undangan, insan media sekalian yang kami hormati. Selamat sore semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengawali sambutan saya ingin kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua boleh hadir dalam kesempatan kegiatan ini dalam keadaan sehat dan kuat karena kasih karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Acara ini adalah acara yang ditunggu-tunggu oleh para peserta. Seluruh peserta Diklat Prajabatan golongan 2 dan 3 tenaga honorer Formasi 2021 yang saya hormati. Karya kalian adalah masa depan Kero. Dan masa depan Kero ada di tangan kalian. Masa depan kalian juga ada di tanah Kero. Untuk itu rasa syukur kepada Tuhan yang hari ini sudah kita lewati dalam penutupan ini hendaknya benar-benar tertanam di dalam sanubari kalian. Hadirin dan peserta prajabatan yang berbahagia, diklat prajabatan ini pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, mental, disiplin untuk melaksanakan tugas ke depan secara profesional.
dilandasi dengan perilaku dan etika yang baik. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan kader pelayan bangsa yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan. Di dalam masyarakat serta meningkatkan sikap dan semangat pengabdian. Jadi dari kegiatan ini itu yang kita mau capai. Kita juga mengharapkan dalam rangka kegiatan ini kedepannya Bapak Ibu peserta ini menjadi pelayan masyarakat Kerom yang mampu mewujudkan Kerom yang mandiri sesuai dengan jati dirinya, jati diri orang Kerom. Perlu diketahui Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa di klub Prajabatan ini untuk kali kedua dilaksanakan di Kabupaten Kerom. Pertama dilaksanakan di tahun 2020, ya pokoknya di tahun beberapa tahun ini yaitu untuk mereka yang kategori 2 dan PNS formasi 2018 yang kita angkat. Dulunya Prajabatan itu tidak pernah dilaksanakan di Kerom. Bikin Prajabatan seperti ini saja tidak bisa di Kerom. Baru dalam kepemimpinan kami kita memberanikan diri menawarkan gagasan dan ide transformasi ini. Tawar-menawar dengan BKPSDM provinsi, kemampuan akademis dan juga kemampuan profesional, tetapi juga apa ini? Heart, memiliki hati itu yang jauh lebih penting, karena dari hati itulah terpancar kasih untuk melayani. Maka saya menitip pesan ini kepada semua untuk saudara-saudari menjadi pelayan-pelayan di Kabupaten Kerom yang cerdas secara profesi, keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga memiliki hati yang baik untuk melayani. Dan itu apabila dijalankan, maka Kerom ini pasti akan maju, pasti akan berkeadilan, pasti akan makmur. Nanti setelah kegiatan ini akan dibagi sertifikat tanda tamat atau surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di klub Prajabatan. Sebagai salah satu syarat, dokumen itu akan menjadi salah satu syarat diusulkan menjadi pegawai negeri sipil. Jadi C-nya jadi hilang. Jadi yang tidak ikut itu artinya mengundurkan diri. Setelah menjadi pegawai negeri sipil, itu saudara-saudari, Bapak Ibu akan ditugaskan di tempat tugasnya masing-masing. Ya, saya itu mendapat pesan WhatsApp, mendapat telepon, ya, itu anak kami, itu adik saya ada di itu, istri saya ada di CPNS di sini, bisa pindah ke kota kan, bisa. Ya, nanti Bapak Ibu yang merasa ada lobby-lobby ke suami, ke orang tua, ke
keluarga untuk menyampaikan ke bupati, pulang kasih tahu, pikir-pikir lagi. Pikir-pikir lagi, apakah di klub Praja ini memang yang dibentuk mental seperti itu untuk kasih pindah dekat-dekat sini kan? Mana yang sudah di Towe, yang CPNS di Towe, tunjuk jari. Towe berdiri, Towe. Towe. Ya, Towe itu ada sekitar 8 kampung atau berapa ya? Silakan dulu. Tambah lagi masih kurang. Silakan dulu, nanti ditambah lagi. Yang banyak-banyak ini kirim lagi Towe. Siapa saja PNS yang hari ini dipajak bisa saja ditempatkan di Towe tanpa terkecuali. Saya tidak ingin peserta Prajab Formasi 1000 ini memiliki mental tempe dan tahu. Apa itu? Tempeleng baru tahu. Mental kerupuk. Tidak boleh. Kalian harus memiliki mental apa? Ya nggak usah jauh-jauh, baja batu karang aja. Kalau baja terlalu keras, batu karang aja ya. Mental batu karang, dihantam gelombang, dihantam ombak pun tetap batu karang. Ya, tetap kuat. Itu yang saya inginkan. Kalau tidak, percuma saya angkat 1000 ini kalau tidak ada yang mau tugas di Towe. Tidak ada yang mau tugas di web, tidak ada yang mau tugas di pedalaman Kerom, percuma 1000 ini saya perjuangkan. Mengerti? Jadi pulang kasih tahu keluarga yang lobby-lobby ke bupati. Bilang pesan moral. Pesan moral adalah banyak saudara-saudara kita masyarakat Kerom di pedalaman yang belum layani dengan baik, dan kita ini adalah utusan-utusan yang dipersiapkan secara khusus ya, diangkat secara khusus, melewati proses khusus, didiklat secara khusus, dikawal secara khusus untuk tugas khusus. Tugas khusus yaitu bagaimana mengangkat ya harkat, martabat dan jati diri orang Kerom. Itu tugas kita. Sehingga suatu saat kita tidak lagi mencari-cari orang untuk menduduki posisi-posisi strategis di Kerom. Ini harus bawa dari luar daerah, provinsi Papua, dari mana-mana, menduduki jabatan kepala dinas macam-macam. Kita sudah punya kader-kader yang handal, yang tangguh untuk menduduki jabatan-jabatan strategis. Inilah proses persiapannya. Jadi ketika Anda ditugaskan di pedalaman, inilah prosesnya mempersiapkan Anda untuk memimpin suatu saat daerah ini. Jadi ini bukan proses seremonial, proses baku tipu tidak ada di sini. Proses main mata, baku tipu tidak ada. Ini proses logis, proses konkret, dan proses penuh kesadaran untuk membawa Kerom ke depan. Ini sedang kita proses, dan ini memakan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Everything takes cost. Jadi segala sesuatu itu membutuhkan pengorbanan. No pain, no gain. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja. Perubahan, kita bicara perubahan Kerom, ini sudah yang kita rubah.
Tidak ada pembangunan di suatu daerah, suatu bangsa itu seperti bim salah bim, itu tidak ada. Kalau orang bilang perubahan mana, ini sudah kita mulai buat Prajab di Kerom, angkat anak-anak Kerom jadi pegawai, kita didik secara khusus, kita kirim pesan-pesan khusus. Inilah yang sedang kita siapkan Kerom. Kita tidak bisa buat orang lain jadi orang Kerom. Menjelaskan Kerom dalam 1 bulan seperti itu tidak bisa. Kerom itu harus orang tinggal, orang mandi air Kerom, orang akan makan sayur Kerom, makan ikan mujair Kerom, dapat gigit dari nyamuk Kerom. Tanam cabai di lahannya sendiri di tanah Kerom, dia bikin sambal dari cabainya sendiri, itu baru orang Kerom. Kalau tidak begitu maka mental-mental kita ini nanti mental kerupuk. Ya, kita kerja di Kerom tapi kita menjadi orang lain. Kita menjadi asing di tanah Kerom. Ini tidak boleh. Mental ini harus disingkirkan. Saya belum 4 tahun jadi bupati. Ya, belum 4 tahun saya jadi bupati Kerom. Tapi saya selalu ingin membawa pesan perubahan untuk negeri ini. Salah satunya pesan perubahan saya adalah rekrutmen pejabat, rekrutmen PNS no pungli. Jadi semua yang ada di sini tidak ada pungli. Kalau ada yang janjian kasih sesuatu itu urusan pribadi. Tapi kebijakan Pemda tidak ada pungli sama sekali. Itu dikawal langsung oleh Bupati Kerom. Dan ini kita mau terus-menerus kita wariskan, tidak ada pungutan liar dalam rekrutmen apapun. Tidak boleh orang miskin dibuat jadi lebih miskin di tanah Kerom. Tapi bagaimana kita buat orang miskin, orang yang lemah, orang yang tidak beruntung itu menjadi orang-orang beruntung di tanah Kerom. Ini yang sedang kita kerjakan. Jangan sampai orang tua mulai jual sapi, gak ada sertifikat tanah. Kemudian ini sudah bertahun-tahun ini praktek ini ada di negeri ini. Lalu kita semua anggap itu praktek yang baik, padahal ini memang setan, betul ini praktek setan. Betul. Sudah hidup menderita memikirkan sekolah anak, yang satu anak menjadi PNS harus jual sapi, harus gade ini bisa mati semua satu keluarga gara-gara pikir anaknya sakit-sakitan jadinya orang tua. Dan Anda adalah mereka-mereka yang beruntung hari ini, itu kalian yang hari ini ada ikutin kita. Jangan tepuk tangan terus. Saya mau lihat kalian besok kerja di Kerom, kamu tidak melakukan pungutan liar kepada siapapun. Kalau ada senior-senior mau ajar itu bilang, maaf, kami datang menjadi pegawai tidak pernah ada pungutan liar, gratis. For free, we have to come to Kerom for free. Yeah. So remember that. Never forget. Understand? Jadi kalau kalian lakukan pungli berarti di dalam tugas selama kamu mulai CPNS sampai kamu jadi pejabat lakukan pungli, berarti kamu membohongi diri sendiri. Ingat itu. Waktu kamu mulai pungli langsung ingat Pak Bupati punya pesan. Saya pikir itu yang bisa sampaikan. Ya. Saya akhiri. Ya, saya mohon doa dari kalian semua peserta 1000 PNS karena ada hajatan besar. Jadi kalau 1000 orang berdoa untuk
saya pikir jalan saya akan semakin ringan. Satu orang ini berjuang untuk 1000, masa 1000 tidak bisa berjuang untuk satu? Doa kalian itu yang penting buat kelanjutan pembangunan negeri ini. Ya. Camkan, simpan dalam hati, lakukan semua pesan-pesan saya ini dengan baik dan Tuhan memberkati Kabupaten Kero. Sampaikan salam selamat dan sukses dari Bupati Kero untuk Handai Taulan keluarga orang-orang tercinta. Shalom. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, secara resmi diklat prajabatan tenaga honorer tahun 2021 golongan 2 dan 3 secara resmi dinyatakan ditutup. Bupati Kero.